Ada yang berkata, kalau kita beribadah dengan mengharapkan surga dan takut neraka, maka itu tidak ikhlas karena Allah. Karena mereka berharap selain Allah semata. Bagaimana tanggapannya Ustaz? Ini adalah perkataan yang batil, menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ingat, kita memahami agama bukan dengan logika kita, bukan dengan hawa nafsu kita, bukan dengan perasaan kita, tapi dengan ilmu, sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana para anbiya mereka minta surga. Mereka minta surga. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat cinta kepada Allah. Makanya tidak ada nabi yang diberi gelar kekasih Allah kecuali cuma dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, "Inna Allaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila." Allah menjadikan aku kekasih sebagaimana Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasih. Siapa yang lebih cinta kepada Allah daripada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Tidak ada, bahkan para nabi saja kecintaan mereka tidak sederajat dengan kecintaan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, sehingga cuma dua nabi ini yang diberi gelar dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara mereka kekasih Allah, mereka minta surga. Nabi Ibrahim berkata, "Waj'alni min warathati jannatin na'im." Jadikanlah aku adalah pewaris surga. Dan doa Nabi sangat banyak. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan amalan yang mendekatkan aku kepada surga. Minta surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhkanlah kami dari neraka jahanam. Allahumma ajirna minan nar. Terlalu banyak doa Nabi minta surga dan dijauhkan dari api neraka jahanam. Apakah Nabi tidak cinta kepada Allah? Apakah Nabi tidak ikhlas? Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengiming-imingkan surga dalam Al-Quran. Kalau seandainya tidak boleh berharap surga, maka Al-Quran itu kitab menyesatkan. Al-Quran menyebutkan tentang surga, carilah surga, inilah surga, ini bidadari, ini begini-begini, ternyata tidak boleh berharap. Ini kan menyesatkan namanya. Iya atau tidak? Kalau ternyata tidak boleh berharap surga, ini menyesatkan. Oleh saya katakan bahwasanya ikhlas bukan seperti yang Anda bayangkan. Wahai sebagaimana dalam pernyataan tersebut, barang siapa yang ingin surga takut sama akhirat berarti tidak ikhlas. Bukan begitu. Namanya tidak ikhlas adalah dia menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ceria misalnya, mengharapkan pujian manusia. Ini tidak, dia beribadah kepada Allah dan mengharapkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menjanjikan. Allah yang menjanjikan. Maka dia beribadah kepada Allah ikhlas dan dia berharap janji sang kekasih. Apa tidak boleh? Tidak boleh misalnya seorang kekasih menjanjikan kepada kekasihnya, dia suka dengan kekasihnya dan juga berharap janji dari kekasih tersebut. Apa tidak boleh? Yang jelas saya katakan bahwasanya pernyataan seperti ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita memahami agama ini bukan dengan logika kita, bukan juga dengan perasaan kita, tetapi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ustaz, ada titipan pertanyaan dari Ummahat. Bagaimana dengan akhwat? Apa kami juga punya kesempatan dapat pahala keutamaan dengan masjid seperti ikhwan? Akhwat mereka dikhususkan Rasulullah SAW mengatakan seperti solat 5 waktu misalnya, Rasulullah SAW mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang para wanita yang ingin ke masjid, akan tetapi rumah-rumah mereka lebih baik daripada masjid-masjid. Kenapa? Karena ada satu tinjauan yang dilihat, yaitu para wanita tatkala di rumah lebih astar bagi mereka, lebih tertutupi mereka. Mereka lebih terjaga. Oleh karenanya wanita-wanita yang ingin ke masjid pun tidak boleh berhias. Jangan sampai menarik perhatian para lelaki. Bahkan sebagian fuqaha menyebutkan wanita yang cantik tidak boleh ke masjid. Kalau pas-pasan tidak apa-apa. Sampai demikian, karena cantik, kalau terbuka wajahnya khawatir menggoda. Dia tidak beringin menggoda, tapi yang lain tergoda. Ya kalau cantik pasti menggoda. Oleh karenanya para akhwat-akhwat dan ibu-ibu yang cantik berusaha jangan sampai berhias, jangan sampai menggoda para lelaki. Namun dibolehkan mereka ke masjid. Toh para sahabat juga mereka ke masjid. Mereka salat apa? Sebagian mereka salat berjamaah di masjid, sebagian mereka mendengarkan wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak mengapa para wanita di masjid, akan tapi di rumah lebih afdal. Lebih afdal. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah punya fatwa, saya pernah baca, tentang bagaimana salat
isyraq. Salat isyraq ini kiriman dari akhwat kan? Salat isyraq sulit dilakukan oleh wanita, dilakukan oleh para lelaki. Lelaki habis salat subuh di masjid, berdiam di musallanya, berzikir kepada Allah sampai matahari terbit dengan jarak kira-kira 1/4 jam setelah terbit, kemudian salat 2 rakaat maka dapat pahala umrah. Bagaimana dengan perempuan? Ini sulit dilakukan oleh wanita. Syekh bin Baz berfatwa, kalau wanita pun demikian salat subuh, artinya tidak ada kegiatan dia, kemudian dia diam di tempat salat subuhnya, dia baca Quran meskipun di masjid, meskipun di rumahnya. Dia baca Quran sampai waktu syuruk, kemudian dia salat, semoga dia juga mendapatkan seperti apa? Lelaki. Artinya apa? Artinya ibadah wanita di rumah lebih afdal, kecuali kalau ada keperluan di masjid, misalnya ikut pengajian, maka ada tinjauan maslahat yang lain. Tinjauan maslahat apa yang lain. Contohnya seorang wanita misalnya dia salat tarawih di rumah sendiri. Dia cuma hafal misalnya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 15 menit salat 11 rakaat selesai. Dia pingin sholat lama-lama di masjid, ternyata imam di masjid misalnya sehari setengah juz. Kalau niatnya demikian, maka insya Allah tidak mengapa, tidak dilarang dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah benar Nabi Adam alaihissalam menikahi ibu Hawa dengan mahar bacaan solawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Waduh, saya tidak tahu ya. Apakah maharnya solawat? Sedangkan dalam syariat kita, mahar Al-Quran saja, ya, dijelaskan oleh para ulama. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabat dalam Sahih Bukhari, iltamis walau khataman min hadid. Tatkala ada seorang wanita menawarkan dirinya kepada Nabi, Rasulullah SAW memandang wanita tersebut, Rasulullah SAW tidak tertarik. Kemudian Rasulullah SAW diam, wanita juga diam, bingung juga Rasulullah. Tiba-tiba ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau kau tidak mau, buat saya saja. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan yang tersebut kepada sahabat tadi. Maka Rasulullah SAW nyuruh untuk nyari mahar. Nyari apa? Mahar. Maka dia tidak punya, disuruh Rasulullah SAW cari di rumahnya. Enggak ada di rumahnya harta. Bahkan baju dia cuma satu. Kalau dia lepaskan sarungnya buat mahar, dia pakai apa? Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, iltamis walau khataman min hadid. Carilah meskipun cincin besi. Dia cari pun tidak dapat. Baru Rasulullah SAW tanya, apa yang kau hafal? Maka dia menyebutkan dia punya hafalan Al-Quran. Saya lupa surat yang dihafalkan disebutkan dalam sebagian riwayat. Kalau tidak salah, kalau hafalan saya tidak berkhianat, kalau tidak salah surat Al-Kautsar. Surat apa? Al-Kautsar atau surat yang lain. Intinya para ulama menakwilkan hadis ini bahwasanya lelaki ini menikah bukan dengan mahar baca Al-Quran, tetapi mahar mengajarkan sang wanita. Dan mengajarkan itu ada ujrahnya, ada apa? Ada bayarannya. Bayarannya itulah yang menjadi mahar bagi sang wanita. Oleh karenanya mahar itu harus berupa harta. Makanya tadi Rasulullah SAW suruh mencari cincin besi. Rasulullah SAW menanyakan tentang sarungnya. Bukan merupakan sunnah seorang menikah dengan baca Quran, tidak sunnah. Justru itu pilihan terakhir. Itu pun ditakwilkan oleh para sahabat. Ditakwilkan oleh para ulama, maksudnya bukan baca Al-Qur'annya tetapi ujrat ta'limil Qur'an. Bayaran mahar yang menjadi mahar bagi wanita tersebut adalah upah dia tatkala diajarkan Al-Qur'an oleh sang lelaki. Upah ini bisa jadi mahar. Oleh karena kesalahan sebagian orang yang menikah dengan langsung baca Al-Qur'an. Kita bilang tidak disunahkan seperti ini. Saya pernah menghadiri pernikahan seorang, kemudian nikahnya dengan membaca Al-Fatihah dan terjemahannya. Ya, yang perempuan juga sudah tahu Al-Fatihah. Jadi apa yang mau diajarkan itu? Apalagi dengan solawat ya. Allah alam ya. Ini kalau ada dalilnya sih kita beriman. Kalau ada dalilnya, dalil yang sahih kita beriman. Tapi kalau nggak ada dalilnya, saya tidak tahu ini menikah dengan Siti Hawa dengan maharnya siapa, walinya siapa, saya nggak tahu. Apakah ada walinya? Apakah prosesnya seperti pernikahan kita? Ada mahar yang diberikan? Ya. Wallahu alam bishawab. Kalau nggak ada dalilnya, maka kita katakan ini riwayat dusta. Ini riwayat dusta kalau nggak ada dalilnya. Siapa yang meriwayatkan? Orang Indonesia. Kalau ada dalilnya kita terima. Dan saya berharap kalau ada berita-berita seperti ini, tolong dicek. Siapapun yang menyampaikan kita cek. Karena ini agama. Ini agama. Kalau hadis ini benar, ini menunjukkan keagungan salawat kepada Nabi.
Namun kalau hadis ini palsu, terlalu banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan keagungan salawat kepada Nabi. Coba cari di buku-buku yang menjelaskan tentang salawat kepada Nabi seperti apa namanya kitab karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala Jalul Afham kalau enggak salah judulnya. Ya, tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.